Halo teman-teman petani cabai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Di kali kesempatan ini saya akan mereview mengenai insektisida dan akarisida, terutama yang saya petik yaitu akarisida. Hamanya itu seperti apa, gejala serangannya seperti apa, insektisida pengendalinya seperti apa. Simak baik-baik dalam video ini. Nanti di akhir video itu akan saya masukkan mengenai gambar-gambarnya dari hama tersebut, gejalanya di cabai seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, simak baik-baik dalam video berikut ini ya. Oke teman-teman ya, di depan kalian yang kalian lihat ini ada salah satu produk dari Petrosida Gresik, yaitu Yosan, dimana Yosan ini merupakan insektisida dan akarisida. Nah, di sini teman-teman pasti masih rada bingung kan, walau sekalipun melihat gambar di depan ini ya. Yosan ini termasuk apa produknya yang kali ini cerah ya. Ada apa ini, daun cabenya, gejalanya, ada hamanya juga. Oke, kita bahas ya. Apa itu yang, kalau insektisida pasti sudah tahu ya. Hama. Itu yang pasti hama ya. Kalau akarisida itu adalah pestisida khusus untuk membasmi tungau atau kutu dan sering disebut mitisida. Nah, ini tungau ya. Nah, tungau itu memiliki ciri-ciri kaki 8, ada tungau kuning dan tungau merah. Untuk ukurannya mikro ya, kecil, dan berkerabat dengan laba-laba. Nah, itulah yang dimaksud apa itu akarisida dan hamanya. Oke. Dan apa korelasinya, hubungannya dengan daun cabai? Nah, seperti ini ya. Daun cabai yang terkena oleh hama tungau itu menunjukkan gejala yang pertama keriting, yang kedua melengkung atau menggulung ke bawah, yang ketiga menebal seperti sendok terbalik, yang keempat serangan dimulai dari pucuk daun muda sehingga pucuk itu nanti berhenti untuk tumbuh, yang kelima warna daun menjadi kecoklatan atau keunguan serta kaku, dan yang keenam otomatis tanaman tersebut akan mengalami kerdil. Nah, serangan tungau ini sangat umum terjadi pada masa kemarau. Sedangkan hama tungau itu sendiri bersembunyinya dan menyerang di bagian bawah atau balik permukaan daun ya, terutama pada daun muda atau tunas pucuk. Jadi jika kalian melihat daun cabai kalian menggulung ke bawah, kaku tebal, bagian pucuk daun itu juga mengalami keriting, nah berarti itu tanda-tandanya tungau ya, terserang tungau, apalagi sampai tanaman cabai kalian mengalami kerdil. Oke. Tungau itu sendiri lebih suka bersembunyi di area bawah daun untuk menghindari panas matahari dan berlindung dari air hujan. Itu ya. Itu khusus untuk tungau. Sedangkan cara bekerjanya tungau itu menghisap cairan daun yang menyebabkan jaringan mesofil rusak dan mengganggu fotosintesis. Mesofil itu apa? Nah, itu kalau secara panjang lebarnya seperti ini ya. Mesofil itu jaringan fotosintetik utama pada tumbuhan yang terletak di bagian dalam daun, di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Fungsi utamanya untuk memproduksi makanan melalui fotosintesis. Ibaratnya dia itu mulut ya, mulut dari daun itu untuk proses fotosintesis atau memproduksi makanan, tapi malah diserap ya oleh tungau tersebut. Apakah tungau hanya ada di tanaman? Enggak, tungau itu banyak ya, ada di hewan. Kalau hewan misalkan seperti sapi atau kambing, itu kalau orang Jawa caplak, itu biasa dia menghisap darah.
Kalau di kasur itu biasa sering menghisap darah kita sampai kadang di ini di kulit gatal. Nah, itu kalau di kasur lama tidak dijemur itu biasanya banyak. Itu tungau ya. Dan masih banyak lainnya. Oke. Itu khusus untuk tungau. Sedangkan merek produk dari berbagai yang sudah ada di lapangan itu diantaranya seperti yang khusus akarisida ya, itu seperti Agrimek, Demolis, Summit, Oberon Speed, Aspire, ICG, Pegasus, Agus, Terminator, dan lain sebagainya. Jadi tungau ini hanya bisa dibasmi dengan akarisida, gitu, paham ya? Oke, semoga sampai di sini kalian paham mengenai apa itu akarisida dan hamanya apa, gejalanya seperti apa jika pada tanaman cabai, dan insektisida yang digunakan untuk mengatasi tungau itu apa saja. Oke, sekian, terima kasih.